Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Ya, hari ini juga memang menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Karena hari ini kita juga memperingati hari Pentakosta. Hari apa Bapak Ibu? Pentakosta. Apa itu? Hari percurahan Roh Kudus. Haleluya. Kekristenan memiliki hari-hari raya penting. Yang pertama itu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah fakta historis yang terjadi sekali untuk selama-lamanya. Juga kita memperingati hari yang namanya Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu juga terjadi sekali untuk selamanya. Lalu kebangkitan Tuhan Yesus terjadi sekali untuk selamanya. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga terjadi sekali untuk selamanya. Nah, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, yang juga terjadi sekali untuk selama-lamanya. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Karena ini temanya Pentakosta, kita akan melihatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita membaca bergantian, saya mulai ayat 1, Bapak Ibu lanjutkan 2, nanti 13 kita baca sama-sama. Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkumpullah orang-orang banyak. Mereka berkumpul mereka masing-masing itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Regia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat mau berkata kepada semua yang lain, apakah artinya ini? Sama-sama. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang membuka orang Al-Quran. Demikian juga membaca firman Tuhan. Kita berkata berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya di lepas hari. Seperti biasa, silakan lihat kiri kanan depan belakang dan katakan selamat hari Pentakosta. Dengan senyuman yang penuh sukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita langsung melihat pada teks-teks firman Tuhan ini. Ada beberapa catatan-catatan. Dimulai dari ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Hari Pentakosta. Pentakosta itu artinya apa saudara? Hari ke-50. Dari kata Pentekoste, hari ke-50.
50 dari kebangkitan Kristus. Kalau dalam perjanjian lama, bangsa Yahudi memperingatinya sebagai hari ke-50 dari Paskah, yaitu pada saat pembebasan atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, itu disebut Pentakosta. Nah, bangsa Yahudi pada waktu itu di Yerusalem itu ramai berkumpul. Semua masyarakat Yahudi, baik yang ada di Yerusalem maupun yang ada di luar Yerusalem. Ya kalau bahasa sekarang ada di luar negeri, saudara ya. Karena memang sejak di zaman nabi-nabi di abad 700 dan 500 Masehi kan bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Asyur, Babilonia dan sebagainya, dan itu membuat mereka tersebar di beberapa wilayah, membuat bangsa Israel itu berdiaspora keluar. Tetapi memang ada satu hari yang mana seluruh orang Israel memang wajib untuk merayakannya, dan mereka wajib untuk bersatu berkumpul di Yerusalem. Nah, ini yang terjadi, saudara. Jadi memang sebenarnya pada hakikatnya awalnya Pentakosta itu bukan hari pencurahan Roh Kudus, tetapi hari ke-50, yaitu di mana bangsa Israel memperingati dua hal yang sangat penting. Turunnya 10 Taurat di Gunung Sinai, lalu yang kedua hari raya panen besar, saudara. Dirayakan 7 kali 7 minggu, 7 kali 7 49. Nah, di hari ke-50-nya mereka membawa persembahan. Nah, mereka dalam perayaan ini semua mereka wajib tidak boleh mengerjakan yang namanya pekerjaan yang berat. Mereka wajib melakukan pekerjaan yang ringan-ringan. Sebenarnya mereka harus berhenti dari semua pekerjaan supaya mereka dapat berkonsentrasi fokus terhadap acara ini, karena mengingat pentingnya acaranya pada masa itu. Nah, rupanya momentum ini Allah menggunakannya di mana Roh Kudus dicurahkan. Makanya berubah di dalam perjanjian baru, Pentakosta itu bicara tentang hari pencurahan Roh Kudus atau hari lahirnya gereja mula-mula, dan juga hari di mana lahirnya karya-karya Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu baca kisah para rasul, ini bicara tentang bagaimana gerakan-gerakan Roh Kudus itu sampai menyebar ke seluruh dunia. Injil diwartakan ke seluruh dunia. Karena Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat coba di dalam ayat 2 dan 3. Ada hal yang terjadi di sana. Jadi ada tanda ketika Roh Kudus dicurahkan. Ada apa di situ? Ada 2 tanda. Yang pertama adalah angin bertiup keras. Tiba-tiba dari langit, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kita tidak jelas di sini apakah memang ada angin keras, badai, topan, tidak juga disebut di sini. Tetapi fokusnya adalah bunyi, jadi gitu ya, angin. Lalu ada lidah-lidah api menyala di atas kepala tiap-tiap orang. Siapakah orang ini? Ini orang yang disebut para rasul dan juga orang-orang percaya lainnya. Jadi mereka yang mengalami kepenuhan Roh Kudus pada waktu itu di salah satu rumah, mereka adalah murid-murid Tuhan, para rasul, dan juga yang 120 murid. Memang agak aneh di sini Bapak Ibu. Waktu peristiwa kenaikan Tuhan ke surga, ada kurang lebih 500 murid yang menyaksikan kenaikannya. Tetapi pada waktu peristiwa pencurahan Roh Kudus, justru hanya 120 orang. Nah, saya tidak tahu sisanya kemana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menarik di sini, ketika lidah-lidah api itu turun, dia turun bukan secara kolektif. Artinya satu api lidah api yang gede memenuhi ruang itu dan memenuhi semua, enggak. Tapi ke satu orang. Artinya bahwa kepenuhan ini sifatnya personal, bukan kolektif. Kepenuhan Roh Kudus itu sifatnya personal, bukan kolektif. Bukan milik sebuah organisasi, bukan milik sebuah aliran. Tidak boleh ada, apalagi sekarang aliran gereja boleh bahwa dirinya lah gereja mana yang paling penuh dengan Roh Kudus. Gereja lain tidak ada Roh Kudania, apalagi Roh Kudus.
Kan banyak begitu saudara. Apalagi dengan warna perbedaan dogma doktrin kan. Kalau gereja ini kalau misalnya tanda kepenuhan dari Roh Kudus adalah begini, begitu. Tidak seperti itu Bapak. Roh Kudus itu milik semua orang percaya. Karena di sini sifatnya personal, satu memenuhi. Oke, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kenapa angin? Kenapa lidah api? Ini juga perlu kita pikirkan. Saudara. Angin itu dan api sebenarnya ini lambang simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Masih ingat waktu Musa dipanggil Tuhan? Tuhan menampakkan diri di mana? Di semak-semak belukar. Dalam bentuk apa, saudara? Api. Waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Dia menampakkan diri di waktu malam dengan apa? Yang api. Jangan sampai lupa itu Bapak. Siang tiang awan, malam tiang Api. Itu gambaran kehadiran Tuhan. Angin juga saudara, itu simbol kehadiran Tuhan. Simbol satu gerakan yang dinamis, kegerakan Allah yang dahsyat. Dan api juga itu bicara kehadiran Tuhan. Kalau kita membagi ada 3 fungsi. Api itu sebagai tanda simbol terang. Jadi kalau Allah hadir, dimanapun kegelapan pasti terang. Tidak ada kegelapan yang bisa menguasai terang. Kalau terang sudah muncul, kegelapan hilang. Api juga bicara tentang kehangatan. Kalau kita di padang gurun atau apa saudara para gembala beberapa malam hari kedinginan, mereka akan cari apa? Pasang api untuk apa? Menghangatkan itu. Api juga bicara memurnikan. Kalau Allah hadir, pasti ada kehangatan, ada kesejukan, ketentraman di dalam kehidupan. Kalau Allah hadir juga pasti ada pemurnian. Api itu memurnikan. Emas murni dimurnikan dengan Api. Semakin murni. Jadi api itu memurnikan. Kalau Allah hadir dalam hidup setiap orang percaya, pasti dia juga akan memurnikan, ya, orang percaya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat lagi saudara di dalam ayatnya yang ke-4 ada juga tanda lagi saudara. Ya, kita lihat di sana bukan hanya angin, bukan hanya lidah api, tetapi di sana penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada bahasa-bahasa lain. Bahasa apa ini, saudara? Kalau kita melihat di ayat selanjutnya, terkonfirmasi di sana di ayat 9, 10, kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan seterusnya. Ada kurang lebih 15 bahasa di sana. Artinya apa saudara? Bahwa ketika murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa, mengucapkan bahasa-bahasa lain, bahasa yang dimengerti, bahasa yang dipahami, bukan bahasa yang tidak jelas, bukan bahasa yang orang tidak ngerti. Bukan membuat orang akhirnya bertanya-tanya, apa ya? Bahasa yang diucapkan pada waktu itu adalah bahasa yang jelas, yang dimengerti, mudah dipahami oleh semua orang yang hadir di sana. Ada 2 tafsiran tentang bahasa ini. Begini, saya kasih contoh. Maaf, saya kasih contoh Pak Panji. Pak Panji itu orang Barat. Dia waktu dia diberi Roh Kudus, dia bahasa Batak. Tapi waktu saya mendengar, dia bahasa Manado. Ngerti? Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, Bapak Krismoni Panjaitan orang Batak. Tulen pasti. Namanya Panjaitan. Waktu dia diberi Roh Kudus, dia bisa tiba-tiba bicara bahasa saya, bahasa Manado. Dia ngomong, tapi dia nggak pernah belajar bahasa saya, bahasa Manado. Paham maksudnya? 2 tafsiran ya.
Begitu. Makanya mereka kaget orang-orang ini. Kok mereka ini bicara dalam bahasa kita? Mereka ngerti. Jadi bukan bahasa yang nggak dimengerti, saudara. Nah, saya mau sedikit juga masukkan di sini, meluruskan sedikit. Beberapa yang lalu saya berdiskusi dengan istri saya tentang bahasa ini. Kami berdiskusi dan saya bicara kan bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu bukan bahasa roh. Maka saya harus bilang begitu. Bukan. Karena di dalam Kisah Para Rasul ini tidak ada bicara tentang bahasa roh. Ini bahasa yang mudah dimengerti. Kalau bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun, termasuk yang ngomong. Itu glosolalia. Gloso itu bahasa, laleos itu berbicara. Bahasa roh, bahasa lidah. Nah, tidak ada di sini. Nah, saya ditanya, apakah bahasanya itu boleh? Oh, boleh. Alkitab kok yang ngajarin? Ada di Alkitab. Silakan buka. Itu salah satu karunia Roh Kudus yang diberikan kepada tiap-tiap orang, tapi tidak semua bisa mengucapkannya. Nah, saya beritahu di dalam 1 Korintus pasal 14, Rasul Paulus mendisiplinkan situasi jemaat yang ada di sana. Jemaat Korintus itu jemaat yang penuh dengan karunia, salah satunya karunia bahasa roh. Saking melimpahnya karunia itu, mereka menjadi jemaat yang, maaf kata, makin merasa superior, lebih hebat satu dengan yang lain. Jadi karunia mereka punya seolah-olah menunjukkan, akulah manusia yang paling rohani, rohana. Karunia itu apa? Kok bisa nggak bahasa roh ini bahasa malaikat loh? Karena dia sendiri nggak tahu artinya. Nah, Paulus bilang silakan berbahasa roh, tetapi harus ada satu karunia yang mendampinginya. Kalau nggak ada itu nggak boleh dalam pertemuan jemaat. Ya, dalam pertemuan jemaat. Apa itu karunianya? Karunia menafsirkan bahasa roh. Itu selalu ada mendampingi Bapak Ibu. Karena berbahaya. Tapi kalau dia mau berbahasa secara pribadi di rumah atau di mana, silakan. Saya juga nggak bilang itu alergi dengan bahasa roh, enggak. Tetapi bahasa roh yang sebenarnya adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Bahasa roh memang membangun diri sendiri, tetapi tidak membangun jemaat. Makanya Paulus bilang, aku datang di dalam pertemuan jemaat, lebih baik aku mengucapkan 5 kata yang dimengerti daripada mengucapkan bahasa roh yang tidak dimengerti. Bahasa roh membangun diriku, tapi tidak membangun orang lain. Karena kita tidak tahu juga. Roh lain berdoa. Lalu bagaimana dengan yang kita dengar hari-hari? Semua pengucapannya sama, mirip. Maka saya tidak terlalu sejahtera dengan itu. Karena ucapannya bisa mirip. Bahkan maaf, itu dipelajari. Ada sekolahnya, ada teorinya, ada tekniknya. Kalau orang katanya mau berbahasa roh, oh, silakan buka mulut Bapak. Ya, mama. Terus lidahnya dikasih goyang-goyang dikit Pak. Bilang ucapin terus, lama-lama memang lama capek. Ini pengucapan yang nanti perlu dipertanyakan, ini benar nggak? Karena itu terus yang diucapkan sama, iya kan? Tidak seperti bahasa itu. Jangan selalu mengkerdilkan itu. Bahasa itu luar biasa. Roh Kudus itu Allah yang berkata, maha segalanya. Masa kita kecilkan ada dengan kalimat-kalimat yang seperti itu? Ya, ini sedikit aja. Kalau soal tanya nanti terlalu lama. Saya berkorban berapa menit di sini? 30 menit ya. Nanti tolong diingatkan ya. Jadi siapapun yang berkorban di sini 30 menit. Kalau 5 menit menjelang habis, angkat. Pak, saya khotbah di Surabaya begitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dia akan begini, ya begini. 3 menit lagi Pak, dia tidak mau 3 menit. Saya lihat, oh iya, saya harus berhenti. Atau sebenarnya batu-batu nggak dikit kasih Pak.
Ya. Kalau sudah mulai, misalnya Saudara dikasih Tuhan itu cukup sampai di situ ya. Nah, kita melihat selanjutnya bahwa ini mudah dimengerti, dipahami. Orang memahami apa yang diucapkan. Dan apa yang diucapkan itu mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar. Tidak jelas kenapa perbuatan-perbuatan besar ini dari Allah. Tidak dijelaskan. Tetapi kalau kita melihat selanjutnya, pasal selanjutnya ini kenapa putus-putus nyambung. Ya, seperti pasangan aja putus nyambung. Ya. Mereka mengucapkan mengenai perbuatan-perbuatan besar Allah. Apa itu? Ini bicara tentang Injil, saudara. Ya, tentang Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini juga di ayat selanjutnya, di ayat terakhir, ya, di ayat 12 dan 13. Itu ada dua reaksi. Paling tidak ada dua reaksi. Ketika para rasul dipenuhi Roh Kudus dan mengucapkan berberita perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ada dua reaksi. Yang pertama, ada orang yang termangu-mangu, tercengang-cengang. Mereka melihat, wow. Tapi mereka mengerti dan menerima. Namun ada reaksi yang kedua juga, saudara. Apa itu? Mereka malah bilang, mereka sedang mabuk anggur manis. Jam begini kok sudah mabuk? Karena masih pagi suasana. Dan memang itulah yang akan selalu terjadi. Di mana pekerjaan Allah, di mana firman Allah ditaburkan, selalu timbul dua reaksi. Ada yang menerima, ada yang menolak. Gak apa-apa, gak usah baper, gak usah tersinggung, gak apa-apa. Kalau ditolak juga gak apa-apa. Iya toh? Karena itulah yang terjadi. Pekerjaan-pekerjaan Allah dari dulu sampai sekarang. Firman Allah ini diberitakan selalu timbul dua reaksi. Terima, tolak. Gak tahu di dalam ruangan ini dengan firman Tuhan diterima atau ditolak, saya juga tidak tahu. Iya, saudara dikasih Tuhan, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang, bagaimana kita membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan iman, beriman kita? Roh Kudus atau gini, kita semua memerlukan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita semua sangat perlu Roh Kudus. Dan kita bersyukur bahwa saudara dan saya ketika terima Yesus Tuhan dan hidup selamat, saat itu Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Amin. Jadi nggak perlu lagi ada lagi doa penumpangan tangan supaya dipenuhi Roh Kudus. Nggak perlu. Karena saudara dan saya sudah punya Roh Kudus. Ya, kita semua punya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya membuat kekristenan itu bukan menjadi lagi sebuah agama, tetapi menjadi sebuah kehidupan yang dinamis. Kekristenan itu menjadi sebuah gerakan, movement yang dinamis, yang aktif dan hidup. Maksudnya apa? Kekristenan bukan lagi sekedar agama. Sejak Roh Kudus ada di dalam kita, kekristenan saya bilang adalah kehidupan, bukan lagi sebuah agama. Kenapa? Agama itu bicara Tuhan di luar. Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa, maha kuasa yang cari pencipta langit dan bumi, itu di luar. Jauh, transcendent. Tapi kekristenan ketika Roh Kudus ada memenuhi orang percaya, maka kekristenan itu bicara tentang kehidupan. Allah yang transcendent itu, Allah yang maha kuasa itu, yang besar itu, tinggal di dalam kita. Dari amin. Amin. Saya nggak rela bukan. Luar biasa loh, saya bersyukur. Allah yang waduh nggak bisa kita ukur dengan kepala kita yang cuma diameternya segini, apalagi di dalam tuh isinya kecil segini. Allah maha yang nggak bisa saya ukur. Memutuskan untuk tinggal di dalam kita, itu luar biasa. Makanya kekristenan bukan lagi agama,
Agama kan bercerita Tuhan di luar, tapi kekristenan Tuhan tinggal di dalam saya. Bilang apa? Tuhan tinggal di dalam saya. Tuhan tinggal dalam saya. Bilang sudah percaya nggak? Saya enggak. Saudara jawab tahu ah. Kalau tegak-tegak. Nah, kita semua perlu Roh Kudus. Mengapa Bapak? Roh Kudus tadi digambarkan sebagai api, sebagai angin. Ada gerakan, ada kehidupan. Roh Kudus adalah api, terang. Dia akan menuntun saudara menjalani hari-hari melewati dunia yang gelap ini. Kita perlu Roh Kudus, terang ilahi itu untuk selalu menuntun saudara menyinari perjalanan hidup saudara di dalam dunia. Dia juga memberikan kehangatan, api. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang selalu pertama berjalan dalam terang. Sukanya yang terang-terang, gak suka yang gelap-gelapan. Kalau pacaran gak suka yang di gelap-gelap, yang di terang-terang. Kalau suka juga harus ngomong terang-terangan, gak usah PHP, gak usah gaya-gaya jual-jual mahal. Udah terang, aku cinta kau, ada pertanyaan. Ya, maka itu saudara. Dia juga ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka kehadiran selalu membawa kehangatan, ketenangan. Bagaimana dengan kita? Waktu kita datang, orang pada bubar. Waktu kita pergi, orang kumpul lagi. Wow, kenapa lu? Saya nggak tahu. Mungkin kehadiran kita menggelisahkan orang lain. Mungkin waktu kita duduk di tengah lingkungan teman-teman, tiba-tiba ada yang hilang. Nggak tahu saudara ya. Nggak ada di sini. Di sini nggak ada, di bawah sana. Nggak saudara. Nah, dia selalu memberikan ketenangan, kehangatan. Suami yang dipenuhi Roh Kudus pasti memberikan kehangatan, ketenangan. Ya kan? Buat istri di rumah. Kalau dia pergi keluar, aman, tenang. Aman, maksudnya tidak akan yang macam-macam gitu kira-kira. Kalau suami nggak dipenuhi Roh Kudus, bahaya, istri nggak. Makanya jangan kaget diteleponin terus. Gimana Pak? Sama siapa Pak? Ngapain Pak? Tapi kalau Anda dipenuhi Roh Kudus pasti memberikan keyakinan, kepercayaan. Tenang, pasti suamiku ada di dalam hadiratmu selalu. Kalau toh dia misalnya yang macam-macam, Tuhan jemputlah dia sebenarnya. Bebok seneng banget. Jangan gitu dong. Dia memberikan kehangatan. Dia yakin suaminya pasti setia di dalam menjaga komitmen perjanjian pernikahannya. Suami yang punya Roh Kudus, dia nggak akan melenceng ke sana kemari. Dia nggak akan punya ATM BCA. Tapi nggak ATM BCA. Asal ini bagi suami yang ini ya, belum makan, kadang-kadang pakai kayak gitu semua. Asal tidak mengandung, boleh cari anak. Maksudnya apa saudara? Udah selingkuh karena mungkin tak punya anak, suaminya pergi ke sana kemari cari anak gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Ada tidak ada anak, kau harus tetap setia. Amin. Suami yang baik itu memberikan kehangatan. Istri juga harus memberikan kehangatan di rumah, di dalam keluarga. Jangan selalu ribut dulu. Ada yang suka ribut, rame terus, nggak selesai. Wow. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita seorang yang tampil memberikan kehangatan, kesejukan, ketenangan bagi keluarga kita,
bagi rekan kerja kita, dan bagi segalanya dimanapun saudara berada. Lalu Roh Kudus, orang yang punya Roh Kudus adalah orang yang akan terus menjaga kehidupannya, berupaya atau mengupayakan kehidupan yang suci dan kudus. Kan api itu memurnikan. Tuhan memurnikan hidup saudara. Lewat Roh Kudus Dia akan menuntun saudara supaya kita menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam kekudusan. Itu penting. Ya. Lalu saudara dikasih Tuhan. Tadi saya bilang bahwa ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengucapkan kata-kata yang mudah dimengerti. Dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang pasti dipahami oleh banyak orang. Kita perlu jadi orang-orang yang ketika kita bicara, kita perlu supaya orang bisa memahami. Kalau dalam dunia pekerjaan kita sebagai atasan, kita perlu Roh Kudus supaya setiap apa yang kita ucapkan itu juga dimengerti, ditangkap, dipahami. Juga sebagai bawahan kita juga punya pemahaman, mengerti apa yang disampaikan. Kira-kira begitu. Ya juga bisa dikembangkan dalam hubungan yang lain. Karena kehadiran Roh Kudus tidak hanya dominasi, monopoli dari dalam gereja, di luar sana juga perlu. Dan orang yang penuh Roh Kudus, dia akan selalu mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan. Apapun warna pergumulan hidup kita, kita harus tetap selalu memuliakan Tuhan. Ingat, mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka mengucapkan kata-kata yang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan dahsyat. Ceritakan itu. Bukan menceritakan perbuatan-perbuatan dunia ini, tapi mari ucapkan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Yang terakhir, selalu akan timbul dua reaksi ketika kita memberitakan kebenaran. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi tidak apa-apa. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran dan menghidupi kebenaran. Selebihnya itu bukan wilayah kita. Dia mau percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Bagian kita sebagai orang percaya, tanggung jawab kita, lakukan kebenaran itu, hidupi kebenaran itu di setiap gerakan-gerakan yang Tuhan anugerahkan. Mari terus bergerak seperti Roh Kudus itu. Dia bergerak. Gerakan-gerakan yang dinamis itu diperlukan di dalam hidup saudara. Tunjukkan gerakan-gerakan yang dinamis di setiap panggilan hidup saudara dan saya. Entah itu di dalam gereja pelayanan, entah itu di dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluarga. Mari di dalam pergaulan tunjukkan gerakan-gerakan Roh Kudus yang dinamis di setiap panggilan ada di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Selamat Hari Pentakosta. Selamat melangkah terus bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.